Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1557 sampai tahun 1560. Pada siang hari, keluarga Bai adalah yang tertinggi di antara 3 tetua dalam. Selain 2 tetua keluarga Bai lainnya, sekarang ada 7 orang yang bertarung melawan Markus Ye. Adegan ini tidak pernah muncul di ibu kota kekaisaran selama beberapa dekade. Keluarga Bai dan Markus Ye dapat dikatakan telah belajar dari sekolah yang sama, keduanya dianggap sama dengan Kunlun. Namun, keluarga Bai adalah guru untuk mempelajari seni, dan metode dari hari ke hari lebih rumit, bukan ortodoks Kunlun murni. Meskipun dia tidak bersenjata di siang hari saat ini, gerakannya juga penuh dengan rasa pedang. Napas tajam di ujung jari benar-benar membuat Liu Qing dan Lin Zentian merasakan hawa dingin yang melayang. Hantu putih tua telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Lin Zentian terkejut. Tinju, kekuatan telapak tangan, jari depan, dan Markus Ye saat ini, para tetua dalam ini dapat dikatakan memiliki gerakan apapun, sangat ganas. Dan Markus Ye meledak dengan cibiran, tampaknya semua pendatang tidak menolak. Di hadapan 7 tetua pintu dalam dari ibu kota kekaisaran, Markus Ye juga mampu menggunakan semua keahliannya. Saat ini, pedang Markus Ye ada di tangannya, dan tiba-tiba seluruh orang berubah menjadi bayangan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dikatakan bahwa dia menyerang 7 orang satu persatu, ilusi itu ganas dan tidak normal. Cahaya pedang dan gerakannya tidak pernah terlihat di siang hari. Jian Mang memperlihatkan sesuatu yang aneh, seperti diare Merkuri di sekitar 7 orang di siang hari, pada saat ini di siang hari dan seterusnya semuanya terburu-buru, mereka tampaknya belum pernah melihat trik aneh seperti itu. Baiklah, apa teknik pedang ini? Ini sama sekali bukan trik Kunlun. Gerakan Markus Ye hari ini tampaknya lambat dan lambat, tetapi cahaya pedang ini berada di luar jangkauan orang-orang. Bayangan virtual itu bertarung dengan 7 tetua dalam dari keluarga Bai, keluarga Liu, dan keluarga Lin. Di bawah bayang-bayang cahaya pedang, seluruh keluarga Bai bersinar seperti siang hari. Berdiri di Manor, pasukan Bai saat ini tampak konyol. Pasukan putih belum pernah melihat tingkat pertempuran seperti itu dalam hidup ini. Wah, mengerikan sekali. Apakah ini Markus Ye yang legendaris? Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Ye memiliki kejeniusan seperti itu. Setelah terkejut beberapa saat, pasukan putih berkata dengan enggan. Saat ini, mata Bai Huansheng redup, dan seluruh orang itu penuh dengan kekhawatiran. Satu musuh, 7, sama sekali tidak lemah. Ini. Bai Huansheng berkata sambil berbicara, matanya berputar, dan hatinya penuh dengan penyesalan saat ini. Jika dia tahu ini, Bai Huansheng tidak akan pernah meninggalkan keluarga Ye dan memilih keluarga Helian. Tetapi sekarang sudah terlambat bagi Bai Huansheng untuk bertobat. Pertempuran standar tertinggi di ibu kota kekaisaran telah terjadi dari malam hingga siang. Sekarang warna perut ikan telah muncul di langit timur. Jika kita ingin bertarung seperti ini, itu pasti akan mengganggu orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran. Ini bukan yang ingin dilihat orang di siang hari. Namun, pada siang hari, Markus Ye tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya khawatir sulit untuk membedakan pemenang dari yang kalah saat ini. Menyapu 9 hari. Dengan seruan Markus Ye, pedang di tangannya seperti hujan, dan bayangan virtual itu tiba-tiba bergabung menjadi satu. Di bawah pedang, saya merasakan yang terdalam dari hari ke hari. Kekuatan teror tersebar. Jika pedang-pedang ini ditujukan pada satu orang, tidak dapat dihindari bahwa Lin Zentian, Liu Qing atau dirinya sendiri akan mati. Kesatuan manusia dan pedang adalah keadaan tertinggi dari kesatuan manusia dan pedang. Pada siang hari, rasa takut bangkit dan mundur. Liu Qing, Lin Zentian dan yang lainnya tidak lebih baik. Mereka juga dipaksa mundur oleh pedang ini. Adapun keluarga Lin dan keluarga Liu, ada 2 tetua batin di alam Yuandi. Mereka hanya merasakan napas internal mereka terus-menerus bergulir, dan pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar. Harus dikatakan bahwa pedang Markus Ye hanyalah pedang melawan langit. Itu tidak hanya dapat mengusir Lin Zentian dan Liu Qing dari hari ke hari, tetapi juga melukai para tetua keluarga Lin dan Liu. Markus Ye dapat merasa bangga dengan pedang seperti itu. Sekarang langit di atas istana Baijia, setelah cahaya pedang yang kuat mereda. Markus Ye dan Tommy Ye berdiri di satu sisi, sementara tetua dari 7 gerbang dalam berdiri di satu sisi. Melihat saudaranya yang terluka, Lin Zentian sudah marah, bagus, kalian keluarga Ye kecil, berani menyakiti tetua keluarga Lin. Aku tidak akan mati bersamamu hari ini. Setelah itu, Lin Zentian mengangkat tangannya dan pergi ke Markus Ye dengan sepasang telapak tangan besi. Dan Markus Ye mencibir dan berkata, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dengan kultivasi Markus Ye saat ini, Lin Zentian, sendirian, tidak lagi di matanya. Dia mengangkat pedangnya di tangannya. Namun, ketika Markus Ye melambaikan tangannya, dia meledak dengan cahaya yang cemerlang. Di mulutnya, dia bergumam Changshan, Erhai, keluarlah.
Di tengah-tengah pedang yang mengerikan ini, Lin Zentian tiba-tiba merasakan bahwa cahaya pedang itu seluas gunung dan danau, dan dia sama sekali tidak dapat menahannya. Tekanan yang kuat itu tiba-tiba membuat Lin Zentian terkesiap, dia sekarang kosong, sepasang telapak besi tetapi tidak berguna. Oh! Segera, Lin Zentian mengeluarkan seteguk darah, dan seluruh orang itu terbang keluar dari pedang yang tak terbatas itu. Lin Laogui, Lin Laogui. Melihat ini, dia dan Liu Qing menangis dengan cemas di siang hari, tetapi tangisan mereka tidak berguna. Pada saat itu, Lin Zentian terluka terlalu banyak, dan tubuhnya berat dan jatuh ke rumah keluarga Bai, membuat suara keras. Tetua keluarga Lin lainnya melihat ini, yang disebut menggertakkan gigi, "Hai anak-anak, kamu terlalu sombong, aku tidak bisa mengampuni kamu." Tetua keluarga Lin lainnya akan memulai. Sayangnya, dia sudah terluka. Gerakan ini penuh dengan darah. Melihat pemandangan itu, Liu Qing dan Siang Hari saling memandang. Liu Qing berkata, "Hantu tua berkulit putih, sekarang adalah hidup dan mati keluarga Baimu. Jangan bicara tentang moralitas dan moralitas dunia. Lagi pula, moralitas dan moralitas macam apa yang bisa dikatakan dengan generasi muda?" Selama seharian, dia merasa tidak berdaya dan terjerat. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, tetapi jangan sakiti hidup anak itu. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin keluarga Ye yang terkenal. Itu wajar. Aku punya rasa kesopanan." Kedua rubah tua itu saling mengangguk. Kemudian Markus Ye melihat bahwa dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu di tangannya selama seharian. Itu adalah pisau emas. Badan pisau itu berwarna emas dan gagangnya diukir dengan naga dan harimau. Melihat pisau emas itu, Markus Ye mencibir dengan jijik dan berkata, "Bahkan harta benda rumah pun diambil. Sepertinya kalian orang tua benar-benar tidak berdaya." Akan tetapi, pada saat yang sama Markus Ye berbicara, sepanjang hari semua tetua batin kecuali Liu Qing mengepung Markus Ye, dan Liu Qing melancarkan serangan satu lawan satu ke arah Tommy Ye. Bab 1558. Sekali lagi, tujuan orang lain telah berubah sejak hari itu. Apa yang harus mereka hadapi sekarang bukanlah Markus Ye, tetapi Tommy Ye. Harus dikatakan bahwa ini juga merupakan cara yang paling rasional dan efektif untuk menyelesaikan pertempuran. Untuk sementara waktu, prestasi Markus Ye pasti tidak akan ada hubungannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memulai dengan Tommy Ye dan menggunakan Tommy Ye untuk menahan Markus Ye. Dan Markus Ye juga merupakan yang pertama kali bereaksi untuk datang, berseru dalam mulut tercela. Setelah itu, Markus Ye terbang untuk melindungi Tommy Ye. Sangat disayangkan bahwa pisau emas dari siang hari telah ditempelkan. Pedang emas ini bukan pedang biasa di siang hari. Itu juga merupakan senjata ajaib. Meskipun itu bukan senjata ajaib di mata Kevin Ye, itu sangat kuat. Di siang hari, pedang emas ditampilkan di mana-mana, dan pisau tajam jatuh di antara Markus Ye dan Tommy Ye. Tiba-tiba, ruang antara Markus Ye dan Tommy Ye tampaknya terbelah tanpa ampun. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh Markus Ye. Alat ajaib ruang angkasa. Markus Ye berseru kaget. Sambil mengatakan ini, Markus Ye mengayunkan pedang panjang untuk menerobos belenggu ruang angkasa. Namun, di siang hari, di mana Markus Ye bisa begitu nyaman. Dalam waktu singkat, 5 orang mengepungnya pada saat yang sama. Markus Ye segera dipisahkan, satu gerakan tangan yang dipaksakan. Saat ini, Tommy Ye menghadapi Liu Qing sendirian. Tidak ada peluang untuk memenangkan alam bawaan melawan alam Tianyuan. Saat ini, Liu Qingbing tersenyum dingin dan berkata, "Anak Ye, aku akan memberimu tumpangan hari ini." Jelas saat ini, Liu Qing tidak pernah menempatkan Tommy Ye di dalam hatinya. Bagaimanapun, celah di antara keduanya tidak sedikit pun. Dan dari tangan Liu Qing, saat ini Liu Qing tidak mengikuti kesepakatan antara dirinya dan hari itu, demi Tommy Ye, Liu Qing sudah menumbuhkan niat untuk membunuh. Markus Ye khawatir tentang Tommy Ye di sini, dan ditahan oleh pisau emas di tangannya selama hari itu, jadi dia sebenarnya dikalahkan oleh beberapa gerakan. Saat ini, Markus Ye tidak ingin bertarung sama sekali, tetapi ingin menyelamatkan Tommy Ye. Dalam hal ini, Markus Ye tidak lagi bebas dan mudah. Sialan, hancurkan untukku. Semakin cemas Markus Ye, semakin tidak berdaya gerakannya. Dipaksa oleh hari itu, Markus Ye hanya bisa dikalahkan. Di sisi lain, tinju Liu Qing telah memanggil Tommy Ye. Saat ini, Tommy Ye tidak bisa melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bertarung, bisa dibilang cukup sulit. "Bocah bau, kau harus mati untukku. Kau harus membayar darah dari keluarga Liuku." Pada saat itu, Liu Qing sangat muram, seolah-olah ingin membuat Tommy Ye mati. Pada saat itu, Tommy Ye hanya bisa bekerja keras, sepasang telapak tangan daging langsung menghantam tinju Liu Qing. "Bocah bau, kau berani melawan. Kau tidak bisa menahan diri." Pada saat itu, Liu Qing merasa bahwa ia telah menang, jadi ia tidak menganggap serius serangan balik Tommy Ye. Dan dalam waktu yang mendebarkan ini, Markus Ye segera meraung, "Kalian orang tua,
kau memaksaku, manusia dan pedang menjadi satu, langit dan bumi berubah warna. Jelas, Markus Ye pada saat itu juga telah menggerakkan api yang sebenarnya. Setelah mendengarkan teriakan itu, tubuh Markus Ye tiba-tiba menghilang dan menyatu dengan pedang panjangnya sendiri. Pedang hitam itu tiba-tiba menjadi tajam, dan tubuh pedang itu mulai membesar. Tidak, mundurlah. Kekuatan teror menyelimuti seluruh keluarga Bai. Sasaran Markus Ye saat ini bukan hanya satu hari, tetapi seluruh istana keluarga Bai. Kekuatan pedang itu seperti hujan. Markus Ye benar-benar khawatir saat ini. Cahaya pedang yang terbentuk secara alami jatuh seperti ini, dan seluruh istana Baijia berada dalam jangkauan serangan Markus Ye. Pada siang hari, demi bentuk, dia segera melambaikan pisau emas di tangannya dan berkata, buka. Semburan cahaya keemasan melintas. Pada siang hari, dia mencoba yang terbaik untuk memotong celah antara seluruh langit dan istana Baijia. Untuk sementara waktu, seluruh istana Baijia tampaknya menghilang di ruang ibu kota kekaisaran. Namun, meskipun pisau emas keluarga Bai adalah senjata ajaib ruang angkasa, bukanlah hal yang sederhana untuk memisahkan istana keluarga Bai dari ruang angkasa. Istana keluarga Bai yang besar hanya dapat dipisahkan oleh kekuatan meludahkan darah dari siang hari. Konsumsi seperti itu belum pernah terlihat dalam beberapa dekade terakhir sejak siang hari. Sekarang Markus Ye tidak dapat lagi berurusan dengan anak-anak dan cucu keluarga Bai. Markus Ye mencibir dan berkata, dari hari ke hari, apakah menurutmu semuanya akan berakhir jika kau memisahkan ruang? Aku peringatkan kau, keluarga Yeku benar-benar memiliki jalan yang panjang, dan keluarga kulit putihmu tidak boleh tinggal di masa depan. Saat ini, Markus Ye tampaknya tidak punya pilihan selain mengintimidasi dengan kata-kata. Dan dari hari ke hari, mata pada saat ini juga tiba-tiba meninggalkan tubuh Markus Ye dan beralih ke tubuh Liu Qing. Liu Qing hari ini memiliki rasa membunuh yang kuat, tampaknya ingin menghitung semua hutang darah keluarga Liu kepada kepala Tommy Ye. Melihat pemandangan ini, dia berdiri di siang hari dan berkata, Liu Qing, jangan sakiti nyawa anak itu. Jelas, masih ada kekhawatiran di siang hari. Bagaimanapun, bertarung melawan seluruh keluarga Ye bukanlah hal yang ingin Anda lihat di siang hari. Namun, teriakan dari siang hari ini tidak ada gunanya, dia tidak dapat menghentikan Liu Qing yang sama gilanya. Hampir pada saat yang sama berteriak di siang hari, sepasang tinju Liu Qing telah menempel pada telapak tangan Tommy Ye. Bagaimana kita dapat melihat bahwa tinju Liu Qing adalah 10% dari keahliannya di siang hari? Bagaimana seorang pemuda seperti Tommy Ye dapat menanggung keterampilan seperti itu? Sudah berakhir, sudah berakhir. Terlambat untuk menghentikan hari tiba-tiba menutup matanya, ekspresi itu disebut putus asa. Bagaimanapun, tidak ada apa-apa untuk membunuh seorang Tommy Ye, tetapi keluarga Ye bukan hanya satu Tommy Ye saat ini. Seorang Markus Ye telah membuat 3 keluarga sangat sakit kepala. Selain itu, keluarga Ye memiliki 3 tetua yang tidak kalah dengan keluarga Bai. Yang lebih penting, ada monster kecil yang tidak normal di keluarga Ye. Tampaknya dia telah melihat datangnya akhir hari. Seperti yang dikatakan Markus Ye, jika Tommy Ye sudah mati, Lin Hai Kevin Ye pasti akan membawa pedangnya ke utara. Tidak ada seorang pun di rumah yang dapat menghentikan iblis seperti itu, apalagi keluarga Bai, bahkan jika seluruh kaisar takut tidak ada yang dapat menghentikan yang tidak normal itu. Tetapi di tengah hari, ketika saya sedang kecewa, sesuatu yang aneh terjadi. Di langit keluarga Bai, Tommy Ye dan Liu Qing saling bertabrakan. Namun, bukan Tommy Ye yang terkena pukulan dan telapak tangan ini, tetapi Liu Qing. Saat ini, kerumunan hanya mendengar ledakan keras di langit, dan Liu Qing benar-benar terbang terbalik, hoa, seteguk darah menyembur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia adalah alam Tianyuan. Dia adalah alam Tianyuan. Bagaimana mungkin?